Ya pemirsa, kembali dari sepagi, tawuran antar warga kembali terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, mengakibatkan seorang warga terluka karena sabetan senjata tajam. Tawuran dua kelompok warga yang berbeda gang ini terjadi di Jalan Raya Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Ratusan warga yang terlibat tawuran bahkan mempersenjatai diri dengan batu, kayu hingga senjata tajam. Meski mendapat perlawanan selama 1 jam, pihak kepolisian dari Polsek Jatinegara dan tim Raja Wali berusaha membubarkan kericuhan. Akibat kejadian ini, salah satu warga yang terlibat terluka karena sabetan senjata tajam. Di sini ada yang kena tadi. Terus jadi di sini yang ketangkep. Orangnya mesti Belum diketahui penyebab pasti tawuran. Namun berimbas pada sejumlah tempat usaha dan ruas jalan terpaksa ditutup. Kini pihak kepolisian sudah mengamankan beberapa warga yang terlibat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan belasan kios dan rumah warga di Pasar Bahaur, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ya, kebakaran ini diduga karena hubungan pendek arus listrik. Petugas pemadam dibantu warga berupaya memadamkan api yang membakar belasan kios di Pasar Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Api sulit dikendalikan karena bangunan terbuat dari kayu, sehingga api cepat merambat. Tidak hanya itu, sejumlah rumah yang bersebelahan turut terbakar. Untuk melokalisir api agar tidak semakin menjalar, warga terpaksa membongkar atap bangunan di lokasi pasar sambil lakukan pemadaman. Itu tadi di pasar Pak, di warung. Saat kami kumpul tadi di pasar, nah itu pasti di sampingnya titik apinya. Sampingnya titik apinya, kami langsung mencoba pemadaman, cuma karena keterbatasan mesin, tinggi membesar apinya Pak. Api baru dapat dikuasai 3 jam kemudian dengan bantuan puluhan petugas pemadam gabungan dari Kabupaten Kapuas, Barito Kuala, dan Palingkau. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memeriksa sejumlah saksi dan bukti di lokasi. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Arisata, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menggerebek rumah pelaku pembunuhan seorang pria Parubaya di seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Motif pembunuhan, pelaku kesal karena diminta mengembalikan uang perbaikan rumah. Satuan Unit Reskrim Polrestabes Palembang menggerebek rumah JK pelaku pembunuhan pria Parubaya yang jasadnya ditemukan di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Tapi penggerebekan gagal, pelaku tidak ada di dalam rumahnya. JK kabur sebelum polisi menggerebek rumahnya. Sementara kami mendapatkan sarung pisau senjata tajam. Untuk pelaku sekarang dalam proses lidik dan pengejaran dari Satreskrim Polrestabes dan Unit Reskrim Polsek S1. Jasad korban bernama Ibrahim ditemukan di samping rumah korban. Sebelum ditemukan tewas, korban terlibat keributan dengan pelaku JK karena masalah uang. Pelaku merupakan pekerja bangunan yang sudah diberi uang sebagai upah borongan perbaikan rumah Ibrahim. Meski uang sudah diberikan, tapi JK tak kunjung datang dan korban meminta uangnya dikembalikan. Ironisnya, JK menolak kembalikan uang dan justru menghabisi nyawa korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Hanya karena masalah lapak berjualan, 2 kelompok pedagang ayam di Pasar Induk Kabupaten Bondowoso ribut. Nah, ini karena salah satu kelompok pedagang menolak dipindah karena sepi dari pembeli. Ingat keluarga. Punya keluarga enggak? Kericuhan antar pedagang yang terjadi di Pasar Induk Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur terekam kamera warga. Kericuhan di antara pedagang ayam pagi dan sore ini dipicu penolakan salah satu kelompok pedagang yang diharuskan pindah lapak di lantai atas.
Sementara petugas pasar yang ada di lokasi berusaha melerai agar adu mulut tidak berlanjut kontak fisik. Satu kelompok pedagang menolak dipindahkan karena kondisi lantai atas kotor dan sepi dari pembeli. Pasar Induk mau dijadikan pasar SNI. Nah sekarang kami tanya, apa gedungnya aja sudah memenuhi kriteria SNI? Enggak kan? Nah kalau enggak, tolong gedungnya dulu dibenahi sesuai standar SNI. Tolong fasilitasnya dulu, dari akses kemudahan, dari sirkulasi udara, dari pengelolaan sampah, dari kebersihan dan kesehatan. Setelah memenuhi syarat SNI, baru pedagangnya dipindah. Dari dulu di sini memang, Dek. Ini lapaknya dibongkar ya? Iya. Apa alasannya kok dibongkar? Ya itu, tidak ada alasan, Dek. Saya ada dikasih surat. Itu. Tiba-tiba langsung dibongkar ya? Ya. Ya, itu saya mintanya tetap di sini gitu, Dek. Dari dulu soalnya ini. Penataan para pedagang dilakukan atas permintaan masyarakat di timur pasar dan para pedagang di lantai 2, mengingat pasar induk ini beroperasi 24 jam. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad Ainis melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui kabar Reskrim Komjen Listio Sigit menjadi Kapolri. Ya, Listio akan menggantikan Jenderal Pol Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru. DPR juga memberikan persetujuan kepada Presiden Jokowi untuk melantik Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Seluruh fraksi di Komisi 3 menyetujui Komjen Listio menjadi Komandan Korps Bayangkara. Fraksi dan alhamdulillah hari ini pendapat fraksi menyampaikan bahwa kita disetujui dan baru saja disahkan oleh Ketua DPR di dalam rapat paripurna. Tentunya setelah ini kami akan segera melaksanakan rapat kesiapan dalam rangka melaksanakan rencana aksi bagaimana makalah yang telah kami presentasikan sehingga ini kemudian bisa menjadi program yang akan kita laksanakan dalam kepemimpinan kami sebagai Kapolri setelah nanti dilantik.